Tadi sebelumnya kita membahas begitu ya mengenai pengaturan-pengaturan sebetulnya hukum di Indonesia sudah cukup mengatur begitu ya mengenai penipuan dan pencurian. Lalu selanjutnya apabila nih nasabah dari perbankan atau dari bank begitu ya yang mengalami atau juga terkena penipuan ini, sebetulnya langkah apa yang harus segera dilakukan oleh nasabah tersebut? Apakah bisa langsung melaporkan ke pihak kepolisian atau mungkin membuat pengaduan dulu laporan kepada bank-bank di mana mereka meletakkan dananya? Ya, mungkin langkah pertama yang lebih cepat dilakukan adalah melakukan pelaporan pada pihak perbankan dulu ya, Mbak, ya. Jadi eee, langkah limitatif, risiko limitatif gitu. Maksudnya saya, jadi misalnya ternyata, dananya sebelum semuanya ditransfer atau belum sempat ditransfer, itu kan bisa ditahan dulu oleh pihak perbankan. Dan langkah keduanya baru mungkin lapor polisi kepada pihak berwajib ya, Mbak, ya. Bisa ke laporan ke pihak polisian atau pihak PNS yang penyidik PNS. Baik Pak Aldi, lalu terkait dengan nasabah yang mungkin tertipu ya, kita lihat mungkin minim literasi, minim juga pengetahuan. Kadang mereka itu karena panik begitu ya, lalu segera melakukan transaksi, transfer misalnya. Nah terkait dengan nasabah-nasabah yang mungkin tertipu begitu ya, ini sebetulnya ada tidak sih kemungkinan atau peluang bagi mereka untuk bisa mendapatkan kembali dananya begitu ya. Artinya dana yang sudah mereka keluarkan ini mungkin kembali atau seperti apa sebetulnya skemanya? Atau sebenarnya karena tindak pidana penipuan ini yang mereka alami adalah murni karena kelalaian dari nasabah itu sendiri. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Iya, apa namanya, seperti saya bilang tadi, bisa dibilang, kalau bilang bisa, bisa. Karena, hukum mengatur mekanisme itu. Dari, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, nanti dari, surat tuntutannya itu, di requisitornya akan diminta tuh, aset-aset yang sudah disita dari pelaku ini, bisa dikembalikan kepada para korban. Gitu kan, itu makanya tergantung dari aset-aset yang bisa disita oleh, si pihak berwajib ini. Yang bisa diamankan dari para pelaku ini itu berapa banyak, dan nanti tinggal dari kejaksaan dan pihak pengadilan, hakim untuk memutuskan bahwa semua aset ini akan dikembalikan kepada para korban. Tapi itu apa namanya, seperti saya bilang tadi, agak rumit prosesnya. Jadi lebih baik tuh kita langkahnya langkah preventif dibanding langkah hukum. Baik, artinya untuk pengembalian dana atau proses ini menunggu proses hukum yang berlanjut begitu ya, dan juga ini terkait dengan aset yang dimiliki oleh para penipu. Lalu selanjutnya Pak Aldi, ini kan kalangan banker mengakui modus penipuan tengah berkembang belakangan ini dan beragam sekali begitu ya modusnya. Banyak nasabah bank yang mendapat email dan juga telepon atau WhatsApp begitu ya mengaku-ngaku sebagai customer service atau pegawai dari bank tertentu. Nah, informasi palsu yang diberikan meliputi adanya kenaikan biaya transaksi hingga menawarkan program-program yang ada di bank tersebut. Mengenai fenomena ini yang dianggap sebagai social engineering begitu ya, alias soceng begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Apa sebetulnya yang harus dilakukan begitu oleh kita semua begitu sebagai nasabah begitu? Karena kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan begitu nomor telepon yang masuk apakah ini benar nomor telepon penipu atau tidak, atau bahkan mungkin bisa-bisa saja bank benar-benar melakukan kontak dengan kita. Apa yang perlu dilakukan? Apakah kita mengabaikan saja nomor telepon yang tidak kita kenal atau sebetulnya seperti apa langkah yang paling tepat bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari proses atau pelaku penipuan seperti ini? Iya, oke, kita tentunya mempersiapkan diri dengan pengetahuan juga ya, Mbak, ya. Jadi, kita harus tahu juga nih, apa namanya, kontak center yang emang digunakan secara resmi oleh pihak perbankan untuk menghubungi para nasabahnya ini. Jadi begitu kita dapat, telepon atau dapat WA atau dapat SMS dari nomor yang bukan resmi, itu bisa kita hiraukan. Dan mungkin langkah langkah keduanya juga kita bisa jangan langsung percaya. Jadi kita begitu kita terima WA, kita terima telepon atau kita terima SMS itu kita langsung konfirmasi kepada pihak perbankan. Ini bener nggak, apa namanya, ada, permintaan seperti ini, gitu. Jadi kita, apa namanya, seperti saya bilang tadi, langkah preventif itu lebih 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 bagus daripada kita mengambil langkah hukum. Baik Pak Aldia, semoga saja instansi-instansi terkait, lalu juga OJK misalnya, bank-bank juga terus memberikan edukasi ya kepada masyarakat bagaimana caranya bisa terhindar dari kasus-kasus penipuan seperti ini. Terima kasih Senior Associate Lawyer Perjoto and Associate Rizali Pratomo Yudo telah bersama kami bergabung untuk memberikan insight-nya dalam segmen khusus Legal Money. Sehat dan sukses selalu.